geometri persamaan. Nah, persamaan trigonometri. Sebelum kesini, Ibu mau sedikit membahas tentang yang namanya kuadran. Konsep kuadran di trigonometri, karena ini sebagai acuan kalian untuk masuk ke materi persamaan trigonometri. Oke, nah di konsep kuadran ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, kan masih ingat? Oke, di setiap kuadran ini nilai sin cos tangen itu punya dua nilai, yaitu nilainya yang berkaitan dengan positif dan negatif. Kalau di kuadran 1 semua bernilai positif, sin cos tangen. Kalau di kuadran 2 yang bernilai positif hanya di sinnya saja, cos dan tangennya itu negatif. Kuadran 3 yang positifnya hanya tangen, kuadran 4 yang positifnya hanya cos. Jadi ngapalin supaya biar cepat ingat adalah apalin aja yang positifnya saja. Kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinnya yang positif, kuadran 3 itu tangannya yang positif, dan yang terakhir kuadran 4 cosnya yang positif. Seperti itu. Insya Allah bisa ingat. Nah, di sini kita ingin belajar tentang namanya relasi sudut di trigonometri. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar terkait sudut istimewa ya. Ada 30, dari 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya sampai 360. Nah, setiap sudut itu punya relasi sudutnya di tiap kuadran. Cuma nanti kaitannya adalah nilainya sama tapi tandanya berbeda. Tandanya itu positif negatif kalau nilainya tetap sama. Oh ya, tadi Ibu klarifikasi ya, tandanya yang berbeda. Oke, misal seperti ini. Di kuadran 1, nah, Ibu punya sudut 30 derajat. Seperti ini. Nilainya berapa? Sin 30 bisa. Sin 30 itu setengah ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Tangan 30 sepertiga akar 3. Nah, di kuadran 1 sudut 30 itu punya korelasi atau relasi sudut di kuadran 2. Mari kita gambarkan. Gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya relasi sudut dari 30. Kira-kira ini dia di posisi berapa ya? Ini kan 30 nih. Nah, kalau di sini dia berapa? 30. Lihatnya acuannya dari 180 aja. Oh, 180 ke sini dikurang 30, berarti di sini posisinya berapa? 150 derajat. Oh, berarti 30 itu di kuadran 2 dia punya relasi sudut dengan 150 derajat. Nah, terus kita buat gambar lagi. Oh, ini kalau di kuadran 3 berarti relasi sudutnya dengan sudut berapa? Karena dia dekatnya dengan 180, di sini kan ada di sini kan 30 derajat nih. Berarti nanti dia jadi berapa? 180 tambah 30 derajat, jadinya 210. Oh, berarti relasi sudut di kuadran 3-nya 30 derajat. Nah, coba kita buat di kuadran 4. Berapa kira-kira? Acuannya di 360 saja, kan dekatnya di sini ya. Berarti 360 ke sini dikurangin 30 berapa? Berarti jadinya 330 derajat. Oh, ternyata sudut 30 derajat itu dia punya relasi sudutnya dengan 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Dilihat dari konsep sudutnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Coba kita perhatikan. Sin 30 misal, sin 30 itu nilainya berapa? Setengah. Sin 150 berapa? Dia juga setengah. Positif. Karena di kuadran 2 sin masih positif. Coba kita lihat di kuadran 3. Sin 210 di kuadran 3 itu nilainya setengah, tapi tandanya negatif. Kenapa? Karena di kuadran 3 sin bernilai negatif. Kita lihat di kuadran 4. Sin 330. Dia nilainya sama, setengah, tapi dia punya tanda negatif, jadinya minus setengah. Nah, maksudnya relasi sudut itu seperti itu. Dia nilainya di setiap kuadran sama, cuma tandanya saja yang berbeda. Jadi ini nggak mesti berlaku untuk 30, tapi bisa juga untuk 60 derajat, 45 derajat juga bisa, 90 derajat juga bisa. Cuma dengan konsep yang seperti Ibu sampaikan tadi. Kalau misalkan Ibu punya 60, misal di sini ada 60 derajat. Kira-kira relasi sudutnya berapa di sini? Oke, di sini ya. Ibu
tambah lagi. Nah, tinggal 180 dikurang 60 aja kalau di kuadran 2 berapa? 180 kurang 60, oh berarti dia di 120. Nah, berarti kalau di kuadran 3-nya jadi berapa? 180 tambah 60 aja berapa? 240. Terus di kuadran 4-nya kurang 60, berarti jadinya 300. Gitu ya. Oh, berarti 60 itu punya relasi sudut dengan 120, 240 dan 300. Ulang ya. 60 itu punya relasi dengan 120, 240 dan juga 300. Paham sampai sini? Oke, paham ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke persamaan trigonometrinya. Yang namanya persamaan pasti dia identik dengan ada tanda sama dengan dong. Berarti nanti ada ruas kanan dan ruas kiri. Terus kalau persamaan trigonometri berarti dia identik dengan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke. Sampel, misal ibu punya sin X sama dengan setengah untuk X-nya itu untuk X-nya berada di antara, nah ada sin X sama dengan setengah, terus nilai X-nya itu berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini yang dicari adalah sudut X-nya itu berapa. Maksudnya tuh gini dibacanya, sin berapa ya yang hasilnya setengah, sin berapa yang hasilnya setengah. Nanti kita ingin mencari tahu X-nya berapa. Oh, sin yang hasilnya setengah itu adalah sudutnya 30 derajat. Oh, 30 derajat. Kira-kira ada lagi nggak sin X yang nilainya setengah? Nah, kenapa tadi kita belajar relasi sudut? Kepentingannya adalah di situ. Tadi 30 derajat itu dia relasinya dengan sudut berapa aja? Ayo, coba. 30 derajat, dia relasi dengan 30, 150, 210, dan 330. Nah, berarti tadi ada 30, 150, 210, dan 330. Yang sama-sama nilainya positif, berarti sin itu ada di kuadran berapa? Sin positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti selain 30, di kuadran 2 kita punya relasi sudutnya yaitu 150 derajat. Kalau 210 kepake enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tandanya negatif, bukan positif. Sedangkan di sini persamaannya adalah sin X sama dengan setengah. Setengahnya positif dong. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya sudut 30 derajat dan 150 derajat. Nah, tadi kan contohnya yang sin. Sekarang ibu punya contoh, misalkan kita ganti X ya. Sebenarnya ini simbolnya bisa apa aja. Oke, misal ibu punya cos theta sama dengan berapa ya? Enakan setengah lagi deh. Setengah. Untuk tetanya itu ada di antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Cos yang nilainya setengah itu berapa sih? Berarti kita punya tetanya berapa? Cos yang nilainya setengah, dia berarti sudutnya 60 derajat. Oh, 60 derajat. Dia punya relasi sudutnya dengan berapa? Tadi 60 itu ada 60, 120, 240, dan 300. Nah, pertanyaannya, cos yang positif itu ada di kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 4. Oke, berarti relasi sudut selanjutnya kita pakai yang ada di kuadran 4. Berapa? 300 derajat. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Ini biasanya nulisnya seperti ini. Ada kurung purawaranya nih. Nah, ini juga ada kurung purawaranya. Nah, ini contoh yang simpel. Ini contoh yang pertama ya. Terus ini contoh yang kedua. Ibu punya contoh
lagi, misalkan seperti ini. Contoh yang ketiga. Misal ada sin 2A sama dengan setengah akar 3. Untuk nilai A-nya itu ada di antara 0 sampai 360. Nah, ini juga sangat penting ya anak-anak, karena ini nanti akan menentukan hasil dari himpunan penyelesaiannya. Kayak gitu. Nah, 2A. Oh, sin yang hasilnya setengah akar 3 itu di sudut berapa ya? Di sudut 60 derajat Bu Fitri. Oh iya, 60 derajat. Nah, yang harus diperhatikan, ini kan tadi X, ini X, ini theta, ini theta. Nah, kalau sekarang sudutnya itu dia bernilai 2A. Berarti kita tulisnya 2A. 2A sama dengan sin yang hasilnya setengah akar 3 berapa tadi? 60 derajat. Oh, 60 derajat Bu. Nah, terus kita nyari nilai sudut A-nya saja. Berarti A-nya berapa? 30 derajat. Kayak gini. Terus ada lagi nggak selain 60 derajat? Ada relasinya tadi di kuadran 2. Kenapa? Karena kan sin itu yang positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Relasi dari 60 tadi berapa? Ada 120. Berarti satu lagi 120. Nah, untuk konsep yang seperti ini, yang sudutnya itu rangkap atau di atas 1, kita buatnya terpisah ya. Terpisah seperti ini. Berarti yang satunya lagi berapa? Tadi 120 derajat. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 60 derajat. Maka berarti himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2A sama dengan setengah akar 3 adalah nilai A-nya adalah yang ini, 30 dan 60 derajat. Kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Jawabannya ada. Oke, jawabannya ada ya. Ada penyelesaian tambahannya. Kenapa? Karena ini berlaku di sudut yang lebih dari 1. Oke, sebenarnya relasi sudut itu tidak terbatas ya. Gak hanya sampai 360 derajat aja, tapi masih bisa berputar. Karena kan sudut itu kan dia satu putaran sampai 360, berarti kalau 2 putaran sampai 720, 3 putaran berarti berapa? Ya hitung sendiri lah ya. Jadi tiap putaran itu ada relasi sudutnya. Nah, berarti kita sekarang nyari di putaran kedua. Nah, karena dia acuannya 60 derajat, maka berarti di putaran keduanya adalah, kan tadi batas putaran pertama itu 360 ya. Berarti di putaran kedua nanti 360 tambah 60 derajat berapa? Berarti 2A sama dengan nambah 60 derajat. Berarti 420. Oh, berarti nilai A-nya di sini 210 derajat. Nah, lanjut lagi. Di putaran kedua yang di kuadran kedua, berarti 360 kan ditambah 60, berarti sejajaran 360 itu di sudut sana ada berapa ya? Coba 360 tambah 180 berapa? 540. Oke, 540 dikurang 60 derajat berarti berapa? Wah, oh dia ada 540 dikurang 60 berapa? 480 derajat. Berarti nilai A-nya berapa? 240 derajat. Oh, berarti ada himpunan baru nih. Berarti dia nambah 210 derajat dan 240 derajat. Nah, berarti dia ada 4 himpunan penyelesaian. Kalau yang sebelumnya ada 2, di sini juga 2. Yang contoh ketiga, dia muncul 4 himpunan. Kenapa sih bisa seperti ini? Nanti ada aturan persamaan trigonometrinya. Mari
lanjutkan di session selanjutnya. Oke, nah ini namanya aturan persamaan trigonometri yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, tadi di contoh yang ketiga sebenarnya pakai konsep ini. Konsep-konsep yang contoh ke-1 dan ke-2 sebenarnya juga pakai konsep ini, cuma contoh 1 sama contoh 2 simple, jadi sebenarnya bisa langsung pakai logika. Nah, konsep persamaan trigonometrinya seperti ini. Jadi ini persamaannya, ada persamaan bentuk sin, persamaan bentuk cos, dan persamaan bentuk tangen. Ada 3. Nah, kalau untuk khusus yang sin, dia cara penyelesaiannya itu dia ada 2. Ada penyelesaian pertama, ada penyelesaian kedua. Yang pertama ada gini, dua-duanya harus dicari. Yang pertama alfa ditambah k kali 360 derajat. Dan yang penyelesaian kedua adalah 180 dikurangi alfa ditambah k kali 360. Selanjutnya adalah kalau yang untuk cos, dia himpunan penyelesaiannya adalah ada 2 juga. Yang pertama yaitu alfa ditambah k kali 360, dan yang kedua min alfa ditambah 360. Nah, beda kan ya sin dan cos penyelesaiannya. Kalau yang sin dia ada 180 min alfa, tapi kalau cos dia berlaku minus alfa di sini. Jadi beda ya. Tolong ini konsepnya diingat. Selanjutnya untuk yang tangen, nah dia agak berbeda sedikit karena dia hanya ada satu penyelesaian. Di sini bentuknya x sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Nah, bedanya di sini nih. Kalau khusus untuk yang tangen dia pakainya 180, tapi kalau untuk yang sin cos dia pakainya 360. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Bu, ini kan ada k ya. K itu maksudnya apa sih? K itu adalah bilangan bulat. K itu bisa bernilai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nanti ketika mengerjakan itu kita pertama input 0 dulu, terus input 1, input 2, input 3, dan selanjutnya. Sampai batas sampai kita menginput nilainya sampai ketika di soal itu kan tadi ada pernyataan yang seperti ini ya. Untuk tetanya itu harus berada di antara 0 sampai 360. Nah, sebatas itu. Jadi untuk mencari penyelesaiannya nanti kita memperhatikan tentang batas penyelesaiannya. Untuk nanti pada akhirnya kita bisa mengira-ngira kira-kira kita memasukkan nilai k-nya itu sampai di yang mana atau sampai mana, apakah 0 saja atau 1 saja atau 0, 1 dan selanjutnya. Nah, untuk lebih lanjut nanti insya Allah Ibu akan paparkan di penyelesaian soal. Oke, nantikan channel Ibu selanjutnya ya. Untuk pembahasan persamaan trigonometri insya Allah sampai sini saja. Semoga bisa dipahami dan semoga kalian semua mengerti ya. Jangan lupa tolong ditonton dan dipahami dengan baik. Kalau ada yang bertanyakan boleh langsung tanya ke Ibu. Sekian pembahasan tentang materi persamaan trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.